Perkembangan pesat kecerdasan artifisial atau KA generatif tidak hanya membawa kemajuan dan peluang, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan etika dan risiko yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Pembahasan ini terbagi menjadi 2 pokok bahasan utama, etika dalam penggunaan KA generatif dan risiko penggunaannya, termasuk teknologi spesifik seperti deepfake. Etika dalam penggunaan KA generatif. Penggunaan KA generatif harus disertai dengan kesadaran etika untuk mencegah dampak negatif bagi individu dan masyarakat. 2 aspek utama yang disorot adalah 1. Transparansi dan keadilan. Transparansi berarti pengguna harus mengetahui bagaimana sistem KA bekerja, bagaimana data mereka digunakan, dan bagaimana sebuah hasil diciptakan. Hal ini penting agar pengguna tidak tertipu oleh informasi buatan KA dan dapat memahami batasan teknologi tersebut. Keadilan menekankan bahwa teknologi KA harus digunakan secara setara, tanpa memihak atau merugikan kelompok tertentu. Penggunaan data yang representatif dan penerapan algoritma yang adil dapat membantu meminimalkan bias dalam KA. 2. Hak cipta dan kepemilikan. 1. KA generatif mampu menciptakan berbagai karya seperti teks, gambar, dan musik yang menimbulkan tantangan baru terkait hak cipta dan kepemilikan intelektual. 2. Hingga saat ini, banyak negara belum memiliki aturan yang jelas mengenai apakah karya yang dihasilkan oleh KA dapat dilindungi hak cipta. Di sebagian besar yurisdiksi, hak cipta hanya diberikan kepada manusia, bukan mesin. 3. Isu lainnya adalah penggunaan data untuk melatih model KA. Jika data tersebut mencakup karya yang memiliki hak cipta, penggunaannya berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta. Risiko penggunaan KA generatif. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan KA generatif juga membawa berbagai risiko, di antaranya 1. Potensi penyalahgunaan dan hoax. Kemampuan KA generatif untuk menciptakan teks, gambar, video, dan audio yang sangat realistis membuka risiko besar untuk penyalahgunaan dan penyebaran hoax atau informasi palsu. Selanjutnya, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan tidak etis seperti manipulasi informasi, penipuan, dan propaganda. Risiko yang kedua adalah bias dalam data dan hasil. Kualitas model KA sangat bergantung pada data yang digunakan untuk melatihnya. Jika data latih mengandung bias seperti kesalahan, ketimpangan, atau prasangka, maka hasil yang dikeluarkan oleh KA juga akan bias, tidak objektif, dan tidak adil. Sebagai contoh, sebuah sistem pengenalan wajah yang dilatih mayoritas dengan data wajah orang kulit putih akan memiliki akurasi yang lebih rendah dalam mengenali orang dengan warna kulit lain. Risiko yang ketiga adalah pelanggaran privasi dan keamanan data. KA memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam skala besar yang dapat menjadi ancaman bagi privasi dan keamanan data. Data ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti peretas atau penjahat. Contoh pelanggaran yang mungkin terjadi antara lain: 1. Mengidentifikasi, melacak, atau memantau aktivitas pengguna tanpa izin. 2. Mengubah, menghapus, atau mencuri data sensitif seperti data pribadi, keuangan, atau kesehatan. 3. Membuat profil, diskriminasi, atau manipulasi berdasarkan data preferensi atau emosi pengguna. 4. Menyebarkan informasi palsu untuk memengaruhi opini publik. Teknologi deepfake sebagai contoh risiko spesifik. Deepfake, gabungan dari kata deep learning dan fake, palsu, adalah salah satu teknologi
KA generatif yang menjadi sorotan utama karena potensinya. Definisi dan cara kerja. Deepfake adalah teknik memanipulasi gambar, suara, atau video menggunakan KA untuk menciptakan konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Teknologi ini bekerja menggunakan dua algoritma, generator, pembuat konten palsu, dan diskriminator, penganalisis keaslian konten yang saling melatih satu sama lain hingga hasilnya sangat realistis. Teknik-teknik deepfake. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi face swapping, menukar wajah antara dua orang dalam video atau gambar. Lip syncing, menyesuaikan gerakan bibir subjek agar tampak mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak diucapkan. Puppet master, menggunakan wajah seseorang untuk mengontrol ekspresi dan gerakan wajah orang lain. Voice cloning, meniru suara seseorang dengan sangat mirip menggunakan data suara asli. Cara mendeteksi deepfake. Mendeteksi deepfake bisa menjadi tantangan, tetapi Massachusetts Institute of Technology (MIT) menyarankan beberapa tips manual seperti memperhatikan wajah, apakah kulit terlalu halus atau keriput tidak sesuai usia, melihat kejanggalan pada kacamata, seperti silau yang tidak konsisten, mengamati rambut wajah, tahi lalat, frekuensi kedipan mata, serta ukuran dan warna bibir yang tidak wajar. Alat deteksi. Terdapat alat daring seperti Hive Moderation dan Is-It AI yang dapat membantu menganalisis apakah sebuah gambar dibuat oleh KA.